Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qaya ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Alhamdulillah, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai salah satu rukun khutbah, mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk menyampaikan sebuah judul khutbah sekaligus dalam rangka merayakan, memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Judulnya adalah upaya kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia antara tantangan dan harapan. Dasarnya kita coba untuk menyampaikan Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Al-A'raf ayat 96. Al-Hujurat 13 ini pada dasarnya menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa keberadaan bangsa Indonesia yang sangat heterogen, yang sangat beragam, yang sangat banyak perbedaan-perbedaannya, itu merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan dari Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa keberagaman. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ta'aruf. Dengan ta'aruf itu diharapkan akan lahir ta'awun, yaitu kerjasama, tolong menolong,
Makanya bangsa Indonesia ini tidak lepas dari itu. Bahwa gotong royong, tolong menolong, kerjasama yang baik, itu harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu, bekerjasamalah kamu untuk kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Kemudian dikunci oleh Allah. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang takwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi marilah kita sadari bahwa keberagaman bangsa ini, apakah itu di bidang agama, suku, ras, warna kulit, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya, masuk bahasa daerah, itu merupakan sunatullah. Dan harus saling kita hargai dan kita hormati. Tidak pula harus disatukan perbedaan-perbedaan itu. Karena ada orang mengatakan perbedaan-perbedaan itu harus disatukan supaya lahir sebuah kekuatan. Enggak juga. Malah perbedaan-perbedaan itu kalau disatukan bisa jadi melahirkan perpecahan. Bisa. Baru saja kita disaksikan demi kesatuan misalnya untuk pasukan Paskibraka aja lah kemarin itu. Demi kesatuan kita buka jilbab anak-anak ini. Akhirnya menimbulkan persoalan. Karena perbedaan itu sunatullah dan tidak perlu harus disatukan supaya semuanya seragam, bertentangan dengan sunatullah. Begitu kita memaksakan perbedaan itu untuk disatukan dalam arti kata, ya, yang tidak bisa disatukan, ya, jadi ada yang bisa disatukan, ada yang tidak bisa disatukan. Maka satukanlah apa yang bisa disatukan, dan jangan satukan yang tidak bisa disatukan. Itu konteksnya persatuan Indonesia itu di situ. Makanya assalamualaikum disamakan dengan salam-salam yang lain tidak bisa juga. Tidak bisa. Pluralisme dalam bangsa kita ini, itulah yang membuat bangsa kita. Jadi tunggal ikanya itu bukan berarti tidak menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini sekarang ini? Ada orang mengatakan bangsa dan negara kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa bangsa kita ini telah kehilangan roh. Nyawanya sudah hilang. Yang tinggal adalah kerangkanya. Kalau rohnya adalah Pancasila sebagai fundamental norm, sebagai norma-norma yang mendasari, norma yang fundamental, apakah norma-norma yang fundamental dalam Pancasila itu sudah kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Kalau belum, betul juga apa yang dikatakan itu. Kalau belum, berarti rohnya memang sudah hilang. Nah, mari kita lihat unsur berdirinya sebuah negara. Kalau unsur ini kuat, insya Allah negara ini akan tetap kuat. Walaupun menghadapi tantangan sehebat apapun, menghadapi pemberontakan sekalipun, kalau unsur ini kuat, insya Allah kita akan bisa menghadapinya. Tetapi kalau unsur ini lemah, negara ini akan hancur dan susah untuk kita selamatkan. Unsur berdirinya negara itu, yang pertama
adalah rakyat. Rakyat ini. Tidak ada negara tanpa rakyat. Kemudian adalah wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu wilayah Nusantara, Negara Republik Indonesia. Dan kemudian adalah pemerintah negara, pemerintahan negara. Kalau pemerintahan negaranya lemah, negara ini akan hancur. Negara ini akan tidak dapat mencapai tujuannya. Karena pemerintahan ini dibentuk, pemerintahan negara ini dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan pemerintah ini dibentuk, pemerintah negara ini dibentuk untuk itu. Dalam pembuka Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, kalau pemerintahan kita, pemerintahan negara ini tidak bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini, seperti yang saya ceritakan tadi, masih banyak anak bangsa ini yang teraniaya, masih banyak anak bangsa ini yang terzolimi, yang tidak mendapatkan keadilan. Berarti di sini timbul persoalan. Pemerintah kita belum maksimal untuk melaksanakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Lihat, apakah rakyat kita sudah sejahtera atau belum? Jangankan adil makmur, sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokoknya saja, alhamdulillah. Adil dan makmurnya kita simpan dulu. Kesejahteraan umumnya terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan harus didapatkan oleh rakyat ini. Kalau belum, maka inilah yang harus diupayakan. Kalau tidak, bangsa ini nanti mengalami persoalan-persoalan yang sangat komplit. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah pendidikan kita sudah sesuai dengan Pancasila? Nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya kita. Apakah pendidikan kita sudah berkiblat kepada budaya bangsa sendiri sesuai dengan Pancasila? Atau justru pendidikan kita ini berkiblat kepada negara asing yang sekuler, sehingga pendidikan kita nanti pun juga akan sekuler. Nilai-nilai iman dan ketakwaan tidak menjadi roh pendidikan kita. Kalau kiblat atau arah pendidikan kita, dasar pendidikan kita tidak berdasarkan budaya bangsa sendiri. Pendidikan itu bisa maju kalau berdasarkan budaya bangsa sendiri. Itu yang pendidikan nasional. Tapi kalau pendidikan kita tidak berdasarkan budaya sendiri, berdasarkan budaya asing, pendidikan tidak akan pernah maju di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan kebudayaan bangsa sendiri, tentu adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan kita itu untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan kita itu dapat merekat persatuan dan kesatuan. Dan pendidikan kita itu menanamkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat untuk memutuskan segala satunya. Dan akhirnya pendidikan itu sebagai pilar
negara ini dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itulah surat Al-A'raf itu mengingatkan kita bahwa suatu bangsa untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul rakyatnya memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Tidak mempermainkan keimanan dan ketakwaannya itu. Kalau bangsa ini tidak mau diazab oleh Allah. Walau anna qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu faqaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri amanu wa taqau, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberuntungan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu faqaznahum bima kanu yaksibun, tetapi banyak di antara mereka mempermainkan keimanan, mempermainkan ketakwaan, maka kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka usahakan. Kami siksalah mereka dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. 79 tahun kita merdeka. Banyak yang telah kita capai. Banyak usaha yang telah kita lakukan. Banyak capaian keberhasilan yang telah kita lakukan. Tapi kalau kita bermain-main dengan keimanan dan ketakwaan kita, capaian-capaian ini akan menjadi siksa bagi kita. Akan menyiksa kita. Makanya marilah kita kembali melihat apakah negara ini dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan yang kokoh, atau keimanan dan ketakwaan itu hanya sebagai lip service. Mudah-mudahan harapan kita, bangsa dan negara kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sumatera Barat, padi masak, jagung maupi, nan mudo-mudo, bagadang hati dalam negari, tarana bakal mambia. Tidak yang sebaliknya yang terjadi. Anak-anak muda melakukan perbuatan-perbuatan asusila, pragmatisme, hedonisme, merusak, menghancurkan nilai-nilai agama, adat istiadat yang dijaga dengan baik oleh orang-orang tua kita dahulu. Berapa banyak generasi muda kita sekarang yang larut dengan euforia kehidupan praktisme, menghalalkan segala cara untuk hidup untuk kepentingan dunia semata, tapi tidak untuk digunakan mencapai kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Wa asral muslimin, sidang jamaah-jamaah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang halal dengan yang haram.
antara yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu, padahal kamu mengetahuinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La